iOS 17 baru aja rilis dan sayang sekali iPhone 8, 8 Plus, dan 10 itu gak diajak. Sama seperti iPhone tua lainnya, kayak iPhone 7 ke bawah. Dan mungkin banyak di antara kalian yang masih pakai iPhone ini. Terus gimana ya nasibnya setelah gak dapet update iOS lagi dari Apple? Apakah masih bisa dipakai seperti biasa? Apakah masih dapat update aplikasi di App Store? Apakah jadi makin lemot? Dan kira-kira masih bisa dipakai sampai kapan ya? Kalau kita lihat di Android sih udah jadi hal yang lumrah ya kalau gak dapat update OS lagi. Dan semua aplikasi masih bisa dipakai dengan lancar. Orico LED Power Display, kabel fast charging iPhone yang bisa nampilin watt secara real time dengan nyala LED yang eye-catching, support hingga 29 watt, desain keren dengan aluminium alloy. Durabilitasnya jelas bagus karena kabelnya udah braided dengan panjang 1,5 dan 2 meter. Transfer data cepat hingga 480 Mbps. Cek deskripsi untuk link pembelian. What's up folks, sudah di sini kita akan coba cari tahu itu semua lewat iPhone 7 ini. Untuk spek singkatnya, iPhone 7 ini rilis pada tahun 2016 dengan chipset A10 Fusion dengan RAM 2GB dan layarnya masih kecil, cuma 4,7 inch aja. Kecil banget kalau dibandingkan dengan ukuran smartphone saat ini. Bodi belakangnya ini berbahan aluminium, jadi bakalan dingin kalau lagi malam atau pagi-pagi. Kamera belakangnya cuma satu aja, pakai 12 megapiksel dan kamera depannya ini 7 megapiksel. Desainnya ini juga berasa jadul banget, masih sama seperti iPhone 6. Terakhir dia ini dapat update iOS 15 aja. Jadi untuk sekarang udah genap 2 tahun setelah dia gak dapat update iOS lagi. Emangnya kelemahannya apa aja kalau kita gak dapat update iOS lagi? Yang jelas kita udah gak bisa nikmati fitur-fitur baru yang ada di iOS terbaru. Seperti live activities, itu kita gak bisa nikmati di iPhone 7 ini. Lock screen-nya aja kita gak bisa customize seperti yang ada di iOS 16. Apalagi Dynamic Island. Udah jelas iPhone 7 ini gak support ya. Apakah masih bisa pakai semua apps-nya? Tentu aja yang ada di App Store sampai sekarang kita masih bisa pakai. Dan apakah masih lancar? Jawabannya tergantung. Kita mau buka aplikasi yang berat atau yang ringan. Semua sosmed itu sebenarnya masih lancar-lancar aja. Tapi kemarin gue coba buka Twitter atau X sekarang namanya. Dia itu sering patah-patah kalau lagi scrolling. Ini udah jelas si iPhone 7-nya udah sentuh limitnya. Kenyamanan kita bakalan makin berkurang. Terutama buat mata kita ya. Kalau terlalu sering ini tuh bakalan bikin mata kita capek ya. Gak enak banget lihat animasi yang patah-patah kayak gini. Kalau untuk buka seperti TikTok dan juga Instagram, sebenarnya dia ini juga masih lancar. Cuma dia bakalan gampang cepet panas kalau kita udah pakai dalam waktu ya sekitar setengah jaman. Panasnya ini bukan panas-panas yang hangat gitu ya, tapi ini tuh cukup mengganggu kalau kita genggam HP-nya lumayan lama. Jadi mau nggak mau kita harus istirahatkan iPhone-nya dulu sampai nunggu adem, baru bisa kita pakai lagi dengan nyaman. Kemudian untuk dipakai multitasking, kalau banyak apps itu dia bakalan kewalahan dan bakalan sering loading putih dari awal lagi. Nggak seresponsif seperti iPhone keluaran yang lebih baru, dimana kalau dipanggil dia itu bakalan langsung buka yang terakhir kita buka. Jadi kalau untuk basic task kayak gini aja dia udah cukup kewalahan, ya harap maklum aja kalau Apple gak kasih dia update iOS yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk urusan suhu, apakah dia ini gampang panas? Jawabannya ya tentu aja. Karena kalau iPhone udah lama, biasanya tuh penyakitnya kalau dia lemot, kemungkinan besar dia juga bakalan gampang panas. Panasnya ini terjadi karena prosesornya udah kewalahan untuk jalanin tugas-tugas di dalam iPhone-nya ini. Kalau kita scroll-scroll sosmed cukup intens, apalagi kalau masih pakai data, itu bakalan makin cepat panas lagi. Kalau kita pakai WiFi, untungnya dia ini bisa jadi lebih adem. Untuk buka TikTok ataupun short, ini tuh masih tergolong hangat ya kalau pakai WiFi. Kalau untuk sosmed aja udah panas kayak gini, apalagi kalau dipakai main game ya, udah jelas bakalan bisa kita pakai untuk setrika baju kita ya. Karena panasnya ini kayak udah instan aja gitu. Kemudian untuk dipakai foto dan rekam video. Pada saat proses foto,
ataupun ngerekam video, dia ini masih berasa lancar. Hasilnya untuk dipakai di tahun ini udah jelas pas-pasan banget ya. Kalau dipakai untuk foto-foto produk jualan online kalian juga kayaknya bakalan kurang memuaskan. Hasil videonya juga berasa smooth, gak ada patah-patah atau nge-lag kayak gitu. Autofokusnya juga masih dapet, ya khasnya hasil perekaman video di Apple ya. Cuma sayangnya, selama perekaman itu makin lama durasinya, iPhone-nya juga bakalan makin panas suhunya. Bahkan kalau gue pakai iPhone 8 untuk rekam malam-malam, itu masih berasa cukup panas. Ya biasanya gua record itu durasi antara 20 sampai 30 menitan. Kemudian gimana dengan baterainya? Apakah masih irit? Tentu aja jawabannya enggak ya. Sehari bahkan gue bisa ngecas sampai 3 kali kalau penggunaannya itu cukup intens. Kalau pakainya jarang-jarang, ya bisalah dapet di 2 kali ngecas aja dalam sehari. Apalagi ini battery health-nya ada di 77%, yang udah jelas bocor banget ini baterainya. Udah waktunya untuk ganti. Jadi ya harap maklum aja. Ternyata iPhone 7 ini kemarin banget tanggal 11 September 2023 dia itu dapat update iOS. Tapi bukan iOS 16 ya. Dia ini dapat security patch. Jadi meskipun iPhone ini umurnya udah 7 tahun ya, Apple masih peduli dengan kasih security update untuk iPhone ini. Dan kayaknya Apple juga tahu ya, kalau user iPhone 7 itu mungkin masih cukup banyak. Makanya dia peduli dengan kasih security patch update. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, kalau user iPhone 7 ini makin turun, atau mungkin udah gak ada, tentunya Apple udah males ya untuk kasih security patch update kayak kemarin. Terus pertanyaan baru lagi bakalan muncul. Kalau misalkan iPhone 7-nya masih enak kita pakai, kenapa harus upgrade bang? Nyantai dulu aja ya kan? Jawabannya adalah, karena dalam waktu dekat ini, kemungkinan besar update aplikasinya itu pelan-pelan mulai berhenti untuk yang ada di App Store. Jadi sebelum kita akhirnya nanti gak bisa dapat update aplikasi lagi, ada baiknya mending kita jaga-jaga ya, dengan cara siapin budget untuk upgrade ke iPhone yang terbaru atau yang lebih muda lah. Tentunya kita nanti malah gak bisa nikmati fitur-fitur yang ada di aplikasinya itu. Jadi sebelum terlambat, gak ada salahnya untuk siapin budget ya. Nah, sedangkan sekarang ini 2 tahun setelah dia gak dapat update iOS, biasanya itu aplikasi itu udah mulai berhenti update-nya. Cuma untuk case yang iPhone 7 ini, kayaknya aplikasi-aplikasi ini masih cukup berbaik hati ya. Jadi kita masih dikasih extra time lagi ya, mungkin 1 tahun lagi. Sampai akhirnya nanti kita gak bisa update aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Jadi gimana folks? Semuanya udah terjawab ya. Kalau ternyata nasib dari iPhone yang udah gak dapat update iOS itu ya masih gitu-gitu aja, masih bisa dipakai ya meskipun ada makin banyak kendala dan kompromi yang harus kita alami. Dan kalau kalian mau beli iPhone tua yang seperti ini sekarang ya, saran gue sih mending jangan ya. Malah lebih baik kalian ambil Android yang low end, karena dia itu Androidnya udah jelas dapat versi yang baru, RAM-nya juga udah gede, baterainya juga awet, dan performanya udah jelas lebih enak. Meskipun kameranya udah jelas lebih bagus si iPhone 7 ini ya, daripada kebanyakan Android yang di entry level. Sisanya sih harusnya Android bakalan menang banyak. Layarnya juga udah gede, jadi enak kalau dipakai untuk nonton YouTube. Dan kalau sekarang kalian masih pakai iPhone jadul ini, ada baiknya siapin budget untuk upgrade ya. Ya minimal itu 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang dari iPhone 15. Ya antara iPhone 11 atau iPhone 12 itu juga masih cukup worth it ya. Meskipun iPhone 11 itu juga masih punya banyak kekurangan yang udah gue bahas di channel ini. Jadi kalian bisa tonton beberapa review iPhone yang udah pernah gue coba di tahun ini. So jangan lupa subscribe juga supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. So see you on the next video.